setiap orang itu berkaca menemukan dirinya di balik sebuah arus cerita untuk kemudian dia merenung. Jadi berarti memang media film ini media yang sangat strategis untuk setiap orang bercermin. Setiap orang itu berkaca menemukan dirinya di balik sebuah arus cerita untuk kemudian dia merenung. Lalu setelah merenung dia akan menjadikannya sebagai satu dasar di dalam melakukan langkah-langkah ke depan di dalam hidupnya. Inilah strategisnya film atau dalam bahasa yang lebih umum cerita, narasi. Itulah kenapa tadi Bang Mardhani sudah menyampaikan Al-Quran itu lebih banyak diisi oleh narasi. Karena ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, ternyata untuk menunjukkan jalan yang lurus itu Allah tidak menggunakan kalimat undang-undang. Do this and don't do that gitu ya. Jangan lakukan ini atau lakukan itu saja, tetapi dengan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cerita tentang orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, ya, dan cerita tentang orang yang dimurkai, cerita tentang orang yang sesat. Itulah yang menghiasi Al-Qur'an secara hampir keseluruhan dari awal sampai akhir adalah narasi, bukan hanya hudal linnas, tetapi wabayyinati minal huda wal furqan. Sebuah bukan cuma petunjuk bagi manusia, tapi penjelasan atas petunjuk itu dengan cerita-cerita dari orang-orang yang diberi nikmat, orang yang dimurkai, orang yang sesat, untuk kemudian orang bisa melakukan furqan, kemampuan di dalam dirinya untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang patut, mana yang tidak patut. Dan itulah filsafat, kan gitu. Jadi ternyata filsafat itu dituntun oleh narasi, karena memang kecenderungan manusia untuk bercermin, kecenderungan manusia untuk merenung, kecenderungan manusia untuk akhirnya mengambil sikap dan mengambil pilihan-pilihan dalam hidupnya itu akan lebih mudah dilakukan dengan cara kita bercermin, kita berkaca, kita merenung dari sebuah narasi. Ya, saya juga tadi menyampaikan penggemar film dari dulu, film Indonesia yang saya suka misalnya ketika Mas Eros Jarot bikin Cut Nyak Din, ya, ketika Bang Deddy Miswar bikin banyak karya, ya, salah satunya ketika Naga Bonar Jadi Dua, kita banyak bercermin di situ. Kemudian saya melihat ya di beberapa negara sekarang ini bagaimana kemudian film atau bahkan mungkin sejak dulu dijadikan bukan hanya sebagai media hiburan, tetapi bahkan mungkin sama dengan yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo beberapa abad lalu untuk kemudian menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat melalui wayang kulit, ya. Wayang kulit itu bagi saya film animasi pertama di dunia. Bagaimana kemudian dia cerita yang kemudian dulu wayang beber sangat eksklusif dinikmati para bangsawan, digambar per adegan, diubah menjadi digambar per karakter sehingga bisa dimainkan dalam adegan yang tidak terbatas. Itu inovasi yang luar biasa, dan gambarnya juga gambar karakter, bukan gambar natural, untuk kemudian menyimbolkan sesuatu, dan itu menjadi satu narasi yang mengubah. Sama dengan bagaimana ketika Korea ingin menunjukkan superioritasnya pada negara yang ada di sebelahnya yang dianggap sebagai patron Asia tentang kemajuan teknologi modernitas, yaitu Jepang. Apa yang mereka lakukan? Menggali dari sejarah, kemudian menampilkannya sebagai narasi. Mungkin Bung Rocky atau Pak Mardhani juga pernah nonton film Roaring Currents, ya, tentang Laksamana Yi Sun Sin, bagaimana Laksamana Yi Sun Sin ini mengalahkan armada laut Jepang yang diperintahkan oleh Toyotomi Hideyoshi untuk menaklukkan Korea. Narasi bahwa Korea pernah mengalahkan Jepang, Korea bisa menghadang Jepang dengan kekuatan yang lebih kecil, hanya 12 kapal Laksamana Yi Sun Sin menghadang 200 kapalnya Angkatan Laut Jepang pada tahun 1580-an itu menjadi narasi yang kemudian membuat orang Korea, para penontonnya, dan ini tercatat sebagai salah satu film yang paling banyak ditonton sepanjang sejarah perfilman Korea, ya. Itu
itu menjadi satu apa ya, jiwa kesadaran yang kita kemudian juga tahu. Cobalah ngobrol sama orang Korea, mana sih negara yang pengen banget mereka kalahin? Ya Jepang. Itu sebuah cerita. Sama juga dengan Jepang ketika dulu bikin anime-anime tentang sepak bola di tahun 80-an ya. Mereka bikin Kickers, mereka bikin Kapten Tsubasa. Kapten Tsubasa. Iya, itu bagaimana kemudian anak-anak diajak untuk menjadikan sepak bola ini sebagai bagian dari hidupnya, dan itu ada targetnya loh. Targetnya adalah Jepang jadi tuan rumah Piala Dunia, dan itu kelakon kan. Dan itu kemudian bisa terjadi. Kemudian saya ini kalau film luar negeri salah satu yang saya gemari juga, bagaimana Cina punya concern yang sangat luar biasa untuk menggali materi film itu dari sejarahnya. Kalau Cina punya Samkok ya, roman tiga negara ya, Romance of the Three Kingdoms, kemudian itu banyak menjadi babon cerita untuk dikembangkan ke berbagai film, ya itu luar biasa bagaimana kemudian itu menjadikan orang melihat diri mereka pada misalnya persaudaraan antara Liu Bei dengan kedua saudara angkatnya, bagaimana kemudian kecerdasan Zhuge Liang ya. Kalau film Radcliffe ya, garapannya John Woo, sampai sekarang juga masih menjadi list favorit saya tentang film dari Cina. Jadi saya kira menerjemahkan filsafat menjadi cerita, kemudian bagaimana cerita itu menuntun masyarakat menuju kepada satu nilai yang lebih baik, menjadi satu cara berpikir yang lebih baik, menjadi satu cara bersikap yang lebih baik, dan bahkan menjadi cara bertindak yang lebih baik. Nah ini maka kemudian memang perlu proyek kebudayaan berupa film, karena budaya ya, budi dan daya itu jelas akan menjadi ukuran sebuah peradaban ya, akan menjadi ukuran sebuah bangsa. Ya berarti memang PR-nya PKS ke depan adalah proyek-proyek kebudayaan ini bagaimana kemudian menjadi salah satu yang diperjuangkan secara politik untuk mendapatkan dukungan negara. Meskipun dukungan negara itu nggak usah ribet-ribet, dukungan negara itu memberikan ruang seluas-luasnya untuk berkreasi, nggak usah menghalangi, kemudian juga memberikan aturan yang adil bagi pemasarannya gitu ya, sehingga tidak dikuasai oleh kartel-kartel tertentu di dunia perfilman kita, kan itu menjadi dukungan yang sangat kuat. Kalau dukungan ya bukan berarti mendikte, dukungan bukan berarti kemudian mengarah-arahkan, enggak. Ini saya kira sumber daya kita untuk berkreasi luar biasa. Saya dari film Tile itu kan akhirnya ya banyak kemudian rekomendasinya YouTube untuk ditonton ya. Salah satu yang saya tonton misalnya karyanya Mas Fregas Banuteja, judulnya Lemantun, dan baru saya baca ternyata beliau banyak dapat penghargaan di luar negeri, berbagai macam filmnya, meskipun belum tayang di Indonesia karena banyak pertimbangannya dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kita punya banyak talenta-talenta baru yang insya Allah siap meramaikan jagat kreasi narasi budaya yang didasarkan dengan falsafah atau filsafat yang bisa membuat orang merenung, mengambil sikap, mengambil langkah di kehidupannya untuk semakin positif dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Terima kasih Pak Mardhani, Bang Hadi Panjaitan, Barakallah.